Bapak alaihi salam. Masya Allah. Salam guru. Mamanya anak-anak lagi marah. Anda mengatakan jangan mengambil kitab kami. Sejak kapan Kristen punya kitab Taurat? Oke, baik. Ketika Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma tidak melakukan hukum Taurat, ya. Tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa Yesus melakukan hukum Taurat maka dia Muslim. Secara tidak langsung bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma tidak melakukan hukum Taurat, berarti Bang Juma bukanlah orang Muslim, pertama. Dan yang kedua, ketika Bang Juma mengatakan tidak melakukan hukum Taurat, yang mau saya tanyakan adalah kenapa Anda sunat? Itu ajaran dari mana? Karena ajaran Taurat lah yang mengatakan tentang sunat. Seperti itu. Oke, baik. Yang pertama, yang disebut Muslim adalah yang taat kepada perintah Musa, Torah. Pahami itu. Tadi saya mengatakan, Islam itu adalah kaidah, Islam itu hukum, Islam itu rukun, Islam itu ketentuan Tuhan, Islam itu perintah Tuhan, Islam itu tuntunan Tuhan, Islam itu syariat Tuhan. Ketika Nabi Adam alaihissalam mendapatkan perintah, berarti dia mendapatkan rencana Tuhan untuk mendamaikan, untuk mensejahterakan. Disebut shalom dalam bahasa Ibrani, disebut Islam dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang orang yang taat kepada ketetapan hukum-hukum disebut Muslim. Begitu perintah datang kepada Nabi Abraham alaihissalam, sunat, kurban, tauhid, yang melakoni itu kemudian disebut Muslim. Perintah-perintah yang datang kepada Nabi Abraham itu disebut Islam. Rancangan Tuhan, perintah Tuhan. Keluaran 29 nomor 11. Aku telah merancang Islam itu jauh sebelumnya. Jadi Tuhan, rancangan-rancanganku, rencana-rencanaku adalah damai sejahtera. Jadi dirancang kepada Adam, Islam dirancang kepada Adam, Islam dirancang kepada Abraham, Islam dirancang kepada Musa, Islam dirancang kepada Daud, Islam dirancang kepada Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Islam disempurnakan kemudian pada Rasulullah wa khataman nabiyyin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat pada masa Musa disebut Muslim. Orang yang taat pada masa Abraham disebut Muslim. Orang yang taat pada masa Adam disebut Muslim. Orang yang taat pada masa Yesus disebut Muslim. Orang yang taat pada masa Rasulullah sampai akhir zaman, sampai kiamat disebut Muslim. Orang yang ingkar pada saat Adam, orang yang ingkar pada saat Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad disebut kafir. Contoh Galatia 2 nomor 14. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sudah dirancang kafiran itu. Nah, sekarang pertanyaan saudara yang tadi, kalau tidak takwa Torah, berarti dia bukan Muslim. Berarti Bang Suma bukan Muslim. Saya bukan hidup zaman Taurat. Saya hidup di zaman Al-Quran. Maka saya wajib hukumnya taat kepada Al-Quran. Ketika saya taat kepada Al-Quran, maka saya Muslim. Orang-orang yang hidup di zaman Torah, taat kepada Torah, mereka Muslim, orang yang berserah diri. Mereka disebut anak-anak ilmu, anak-anak Tuhan. Kenapa dikatakan anak-anak Tuhan? Karena mereka adalah orang yang tunduk di dalam didikan Tuhan. Di Islam disebut sebagai kekasih Allah. Kenapa disebut kekasih? Karena mereka cinta kepada perintah Allah, dan Allah cinta kepada hambanya yang taat kepadanya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Ini jelas. Oke? Jelas di situ. Tadi pertanyaan yang kedua apa, Bang? Saya lupa. Ada yang ingat, teman-teman? Yang tadi Muslim, yang kedua ada tadi. Kenapa Bang Juma harus sunat? Bukankah sunat? Oke. Torah? Oke, baik.
Jadi perintah di dalam Taurat menjalankan hukum Abraham. Itu Taurat. Itu Taurat. Jadi sunat itu bukan diajarkan awalnya dari Taurat, bukan. Sunat itu diajarkan oleh Abraham. Abraham mengajarkan kepada anak-anaknya, keturunannya untuk kemudian menjalankan hukum sunat. Itu perintah. Nah, di dalam Kejadian 17 yang wajib sunat itu adalah satu, Abraham, anak-anaknya, keturunannya, orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka, atau budak yang mereka beli. Itu yang wajib sunat. Itu yang wajib sunat dari keturunan Abraham yang hidup di tengah-tengah Abraham sampai kepada Nabi Ismail anaknya. Karena orang kedua yang bersunat pertama kali bersama dengan Abraham yaitu Nabi Ismail, Ishak nanti belakangan. Entah orang keberapa dia. Yang jelas Nabi Ismail bersama dengan ayahnya yang disunat. Nah, keturunan Nabi Ismail adalah Nebayot, Khedar dan seterusnya. Itu kemudian turun-temurun menjalankan perintah sunat itu. Tidak ada satupun dari kalangan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail yang tidak kemudian bersunat. Jadi orang Arab tanpa Al-Quran pun, tanpa Rasulullah pun perintahkan, mereka semuanya kemudian telah bersunat pada masa bayi. Nah, sekarang permasalahannya saya bukan keturunan Abraham, saya juga bukan keturunan Nabi Ismail, saya juga bukan orang Arab, tapi kok saya sunat? Kenapa saya sunat? Bukan karena saya keturunan Ismail, bukan karena saya orang Arab, bukan karena saya budak, bukan karena saya orang asing yang dibeli, melainkan karena saya diperintahkan mengikuti millah Abraham alaihissalam. Mana dalilnya? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Saya diperintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus, yang mana dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Apa ajaran Nabi Abraham alaihissalam? Sunnat. Saya ikut sunnat. Apalagi tauhid, saya bertauhid. Apalagi kurban hewan, saya pun kurban hewan. Jadi saya mengikuti millah Abraham alaihissalam. Bukan karena saya budaknya, bukan karena saya Bani Israel, bukan karena saya Bani Ismail, bukan karena saya orang asing yang ada di tengah-tengah mereka, tetapi saya adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diperintahkan mengikuti dinul Islam yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan sebagai ajaran millah Abraham alaihissalam. Selesai, silakan. Kalau saya boleh tanya balik, siapa yang Anda ikuti tidak bersunat? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang Budi. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma sunat karena ada ajaran dari Abraham, dan saya mau tanyakan kenapa Bang Juma selalu memakai kata Abraham, karena di dalam Al-Quran tidak ada kata Abraham, yaitu Ibrahim. Jadi ketika Abang mengatakan tentang sunat, jangan kita samakan Alkitab kita dengan Al-Quran Anda, karena itu sangat bertentangan sekali. Abraham dan Ibrahim itu tidak sama dalam sejarahnya. Kenapa Abang selalu mengatakan hal itu ketika mengatakan sunat? Abang selalu mengutip ayat firman Tuhan kami, Alkitab kami. Yang saya mau tanyakan, apakah di dalam Al-Quran Anda mengharuskan Anda disunat? Dari mana? Itu yang saya pertanyakan. Jangan mencopot Alkitab kami, jangan mencopot ayat-ayat kami untuk menjelaskan ajaran Abang. Abang adalah orang Islam, orang Muslim. Jadi Abang ketika ditanya, Abang harus menjelaskan menurut Al-Quranmu, menurut kitabmu. Jangan Anda memakai kitab kami untuk menjelaskan kitab Anda. Berarti ketika Anda menjelaskan kitabmu dengan kitab kami, berarti kitab Anda tidaklah sempurna dan tidak lengkap. Justru kitab kami yang menjelaskan tentang kitab Anda, seperti itu. Terima kasih. Baik. Suatu pernyataan yang sangat baik, akan tetapi saya takut kemudian ketika pernyataan saudara ini justru nanti akan menabrak ya iman Anda sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada kami umat Islam bahwasanya
para nabi mengajarkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebagai pembawa hukum kepada Bani Adam alaihissalam melalui perantaraan para nabi. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kami di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah misalnya, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, am kuntum syuhada is hadara Yaqubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak bernama Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, dan begitu juga keturunannya sampai Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya, mengajarkan la ilaha illallah. Ketika ada perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk taat dan tunduk kepada syariatnya, maka Nabi Ibrahim tunduk kepada millah tersebut. Kalau Anda tidak menerima, saya mengatakan Abraham, Anda sakit hati. Padahal Abraham itu bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi Abraham itu adalah seorang Muslim yang taat. Catat itu. Anda mengatakan jangan mengambil kitab kami. Sejak kapan Kristen punya kitab Taurat? Taurat itu kitabnya orang Yahudi pada abad ketika sebelum Masehi, diterjemahkan kemudian oleh seorang kaisar untuk bagi mereka orang-orang yang ingin belajar Taurat dalam bahasa Septuaginta. Inilah yang menjadi dasar pijakan barat menerjemahkan kitabnya orang Yahudi, mengambilnya secara ilegal. Tidak ada kaidah, tak ada hukum, tak ada syariat, tidak ada pembolehan di dalam kitabnya Nabi Musa dan orang-orang Yahudi yang membolehkan mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum untuk orang Roma dan Yunani, apalagi orang Indonesia. Itu enggak ada. Belum pernah kita temukan ada rabi-rabi Yahudi, imam-imam Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen. Belum pernah. Kenapa? Karena Kristen itu sejatinya adalah Abodasara. Dia adalah sekte bidat, pecahan dari Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi. Pahami itu dulu. Harusnya Anda malu mengatakan itu. Kenapa? Kalau Anda berbicara kami Ibrahim di kitab saudara Abraham, tapi faktanya terjemahan lama masih menggunakan kata Ibrahim. Terjemahan versi lain mengatakan Ibrahim, bukan Abraham. Kalau gara-gara itu, kenapa Anda tidak menggunakan kata Moses? Kenapa Anda mengatakan kata Musa? Musa hanya ada di Al-Quran. Di Ibrani tidak ada kata Musa. Kenapa Anda mengatakan nama Daud? Kenapa tidak katakan Anda David? Kenapa? Kenapa Anda masih mengatakan kemudian Salomo? Kenapa Anda tidak mengatakan bahasa yang harusnya dari bahasa Yunani? Kenapa? Kenapa Anda tidak menggunakan bahasa Yunani ketika menyebut Paulus, Apostolos? Kenapa harus bahasa Quran, Rasul, Nabi, Iman, ayat, Alkitab, Allah? Kenapa harus Anda gunakan itu? Hanya gara-gara kata Ibrahim, Abraham, Anda kemudian komplain. Padahal itu bukan kitab saudara. Itu kitabnya saudara kami, Yahudi. Pertanyaan saya, Yahudi bersunat dikarenakan ada perintah dari Elohim, keturunan dari Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam, dalam hal ini orang Arab, bersunat kan mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kami umat Islam ada perintah untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Ada perintahnya. Nah, kami melakukan itu. Kami bersunat, orang Arab bersunat, orang Yahudi bersunat. Siapa yang memerintahkan orang Kristen tidak bersunat? Ini ada jawaban atau tidak ada jawaban? Kalau tidak ada jawaban, mari kita sama-sama minum kopi campur masako, biar besok kita bisa berpikir dengan cemerlang. Saya tidak bersunat bukan karena perintah Tuhan, tapi karena perintah Bapak alaihissalam. Masya Allah. Salam guru. Mamanya anak-anak lagi marah. Luar biasa. Kamu
ternyata perkataan Bang Juma Iya, silakan Bang Budi.